Beberapa wanita kaya untuk pertama kalinya mencoba keluar rumah tanpa memakai celana. Tak disangka salah satu dari mereka melihat pengemis di pinggir jalan ternyata adalah teman SMA. Para wanita kaya itu langsung menertawakan Tony yang kini hidupnya begitu menyedihkan. Padahal dulu dia adalah sosok yang sangat populer di sekolah. Terutama wanita kaya berbaju merah itu dulunya adalah mantan pacarnya. Sekarang justru memasang wajah jijik. Langsung menarik sahabatnya hendak pergi. Takut dikenali oleh orang lain. Bahkan ada satu wanita kaya yang mengeluarkan ponsel untuk merekam kondisi Tony. Berniat mengunggah ke grup alumni untuk dijadikan bahan lelucon. Selesai merekam, mereka buru-buru kabur. Sementara Tony juga mengenali teman-teman lamanya itu. Namun Tony malas mempermasalahkannya. Karena sebenarnya Tony adalah seorang miliarder kelas dunia. Hari ini dia menyamar menjadi pengemis di pinggir jalan. Hanya untuk menguji apakah masih ada orang baik hati di dunia ini. Tiba-tiba seorang gadis desa lewat naik sepeda. Gadis itu kaget melihat ternyata Tony adalah pacarnya. Dia langsung turun dan memeriksa keadaan Tony. Tony mengaku usahanya bangkrut. Malu menghadapi kekasihnya dan terpaksa mengemis. Tapi gadis itu malah memarahinya karena mengarang cerita. Dia bersikeras ingin tetap bersama dalam suka maupun duka. Lalu mengajak Tony ke hotel untuk mandi dan berganti pakaian. Setelah tiba di hotel, dia menyuruh Tony mandi duluan. Sementara dia keluar membeli pakaian baru. Melihat ketulusan itu, Tony langsung menelepon sekretarisnya, meminta untuk menyiapkan mas kawin. Karena dia sudah memutuskan untuk menikahi gadis yang mau bersamanya dalam kesulitan. Siapa sangka ternyata gadis itu adalah adik dari mantan pacarnya. Dan dia sangat mencintai Tony. Bahkan membelikan jas mahal untuk dipakai saat menikah. Serta tanpa ragu memberikan uang 200 juta untuk biaya pernikahan. Tony sangat terharu. Dan bersumpah akan menikahinya dengan megah dan terhormat. Tiba-tiba sekretaris menelepon, mengingatkan bahwa konferensi puncak kekayaan dunia akan segera dimulai. Para elit dunia sedang menunggu kehadirannya. Tony pun meminta gadis itu menunggu sebentar. Dia berjanji 2 hari lagi akan menjemput untuk menikah. Kemudian Tony kembali ke kantornya. Para raksasa bisnis dunia memberi hormat padanya. Semua orang itu pernah dibantu oleh Tony di masa lalu. Mereka sangat berterima kasih dan menyatakan ingin hadir di pernikahan Tony. Namun Tony dengan halus menolak karena tidak ingin pernikahan menjadi pusat perhatian seluruh kota. Dia juga takut gadis itu belum siap menghadapi acara sebesar itu. Karena jika identitasnya terbongkar, media dari seluruh dunia akan datang dan pernikahan tidak bisa berlangsung secara sederhana. Meskipun kecewa, mereka akhirnya setuju untuk mundur. Sementara itu, gadis yang mengenakan gaun pengantin tampak sangat bahagia. Dia membayangkan kehidupan setelah menikah dengan Tony. Tiba-tiba sepupunya masuk ke dalam. Melihat sang adik memakai gaun pengantin, dia tampak bingung. Hingga melihat foto pernikahan di meja. Baru dia sadar. Lalu langsung mengejek gadis itu karena calon suaminya adalah mantan pacarnya sendiri. Yang sekarang hidupnya hanya mengemis. Mendengar itu sang ibu langsung marah. Tapi gadis itu tetap teguh ingin menikah. Karena tidak bisa membujuk. Sepupunya lalu membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Ibunya langsung setuju dengan rencana itu. Tapi syaratnya harus menelepon Tony sendiri untuk memastikan keseriusannya. Gadis itu yang percaya ibunya berpikir demi kebaikannya. Langsung menyerahkan ponsel. Tak disangka ibunya keluar ruangan dan langsung berubah sikap. Dia mengatakan kepada Tony bahwa putrinya telah berubah pikiran dan tidak mau menikah dengan pengemis. Tony terdiam kaget. Belum sempat bicara, si ibu langsung menutup telepon sambil memakinya.